Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini subuh Ahad tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan 18 bertepatan tanggal 18 bulan Oktober 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya, dan kita bersyukur Allah telah memberikan hidayah kepada kita pagi ini, dan senantiasa mudah-mudahan hidayah itu ada sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Istiqomah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita sering mendengar kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Biasanya kalau kita mendengar nama salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu kita dianjurkan untuk mengucapkan itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Dari mana kalimat itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu status tertinggi para sahabat Nabi dan kalimat radhiyallahu anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ternyata radhiyallahu anhum itu bukan hanya untuk sahabat, juga bisa untuk kita. Bisa untuk kita untuk meraih kedudukan yang tinggi seperti itu. Apa artinya radhiyallahu anhum itu? Allah meridai mereka. Wa radu an, dan mereka ridho kepada Allah. Hubungannya dengan Allah harmonis, indah, tidak terhalang, sehingga Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim kalimat ini ada 4 kali Allah sebutkan. Ini yang akan kita bahas pada kajian pagi ini. Ada 4 cerita, ada 4 penjelasan dari Allah kepada setiap orang yang berhak untuk menerima predikat radhiyallahu anhum wa radu an. Yang pertama Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 100. Bunyi kalimatnya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang kedua Allah sampaikan dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu ada lagi. Kemudian pada surah Al-Maidah ayat 119, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan yang keempat ada pada ayat 22 surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul aiman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Apabila Allah menyebutkan kalimat itu, selalu Allah bercerita sebelum atau sesudahnya tentang surga. Artinya apa? Orang yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu an pasti masuk surga. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, sebelum radhiyallahu anhum Allah sebutkan, Allah menceritakan tentang surga yang akan didapatkan oleh satu kaum. Di dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah menceritakan tentang surga setelah Allah menyebut kalimat radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, Allah menyebutkan surga sebagai balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dan kemudian Allah menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu. Artinya apa para jamaah sekalian rahimakumullah? Pasti orang yang mendapat gelar radhiyallahu anhum itu akan Allah masukkan ke surga. Dan Allah yang katakan itu. Yang pertama akan kita bahas pada ayat 100 surah At-Taubah. As-sabiquna al-awwalun was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Terjemahnya, orang yang pertama masuk Islam, golongan-golongan yang pertama masuk Islam dari kaum muhajirin, dari kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar itu dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepadanya dan mereka ridha kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah menyiapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah balasan bagi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Ulun sampaikan ayat ini pernah pada majelis kita di sini tentang surga. Surga itu hanya dimiliki oleh 3 golongan manusia. Adakah golongan keempat yang akan masuk surga? Tidak ada. Hanya 3 golongan yang Allah katakan akan masuk ke dalam surga. 2 golongan muhajirin dan ansor itu telah wafat pada masanya. Jadi kalau hari ini kita mencari golongan muhajirin yang mana, golongan ansor yang mana, pasti tidak akan ketemu lagi.
Karena yang Allah maksudkan dengan golongan Muhajirin dan Ansor bukan orang tinggal di gang Muhajirin dan bukan orang tinggal di gang Ansor. Muhajirin dan Ansor adalah sahabat-sahabat mulia. Sahabat-sahabat mulia yang ulama tafsir berbeda penjabaran siapa as-sabiqunal awwalun itu. Siapa yang dimaksud orang-orang yang pertama masuk Islam itu? Yang pertama pendapat Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id ibnu Musayyab, Muhammad ibnu Sirin, dan Imam Hasanul Basri. 3 dari kelompok pembesar tabi'in dan 1 dari kelompok sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Nabi yang berasal daripada negeri Syam, dari Syria, yang hari ini bergejolak. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Kata Hasanul Basri, Ibnu Musayyab, Sa'id ibnu Musayyab, dan Muhammad ibnu Sirin, yang dimaksud as-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama golongan masuk Islam yang dijamin 2 golongan ini masuk surga, adalah humul ladzi sallu ilal qiblataini, kata beliau. Sahabat itu kan sering berbeda tentang penafsiran, tapi mereka tidak pernah berbantahan. Mereka itu termasuk orang-orang yang pernah sholat di 2 tempat, di 2 kiblat. As-sabiqunal awwalun, sahabat Nabi yang pernah sholat di 2 kiblat. Perintah pertama sholat itu kan kiblatnya kemana? Ke Palestina, Baitul Maqdis. Berapa lama Baitul Maqdis itu menjadi kiblat? 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Sehingga hari terakhir Nabi sholat di Masjid Bani Salamah. Di Masjid Bani Salamah Nabi sholat hari itu. Ulama berbeda pendapat tentang sholatnya. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat zuhur. Kita tidak masuk ke dalam perbedaan itu, karena kita tidak perlu sholat apa. Yang jelas Nabi memimpin sholat berjamaah yang rakaatnya 4. Rakaatnya 4 pada siang hari. Pada saat itu Rasul menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian di tengah sholat turun ayat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah 144 itu panjang, Pak. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa aizu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Turun ayat itu. Artinya inti daripada maksud ayat ini, wahai Muhammad, rubahlah kiblatmu hari ini. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bayangkan para jamaah sekalian, di tengah sholat turun perintah merubah kiblat. Kemarin di satu kajian ulun ditanya, Ustaz, berubahnya itu kayak apa? Apa balik kanan, balik kiri, atau walau alam? Kita kada kaji kayak apa Nabi memimpin berjamaah di Masjid Bani Salamah yang setelah berhadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian berhadap ke arah Masjidil Haram. Yang jelas dalam satu sholat 2 kiblatnya. Maka Masjid Bani Salamah itu berubah. Sejak itu namanya menjadi Masjid Qiblatain. Masjid yang 2 kiblat. Kenapa? Dalam satu sholat Rasul harus merubah kiblatnya. Allah yang memerintahkan itu. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal yang
seperti ini yang Allah menegur pada saat sedang sholat. Pada saat sedang sholat, di waktu sahabat membaca ayat keras di belakang Nabi, dan Nabi sedang mengimami sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat. Yang kedua rakaatnya itu dizaharkan bacaannya. Apabila bacaan dinyaringkan, yang berhak nyaring itu siapa? Imam kan? Imam yang nyaring. Imam nyaring. Ada sahabat yang membaca Al-Fatihah di belakang dengan suara yang keras kepada sahabat. Allah katakan di dalam 100 At-Taubah, pengikut-pengikut sahabat Nabi pasti masuk surga dan mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radhu'an. Tapi kada perlu umpamanya ada di antara kawan kita yang pernah terus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi seperti sahabat melaksanakannya, kada perlu dipanggil, oh Ustaz Mas'udi radhiyallahu anhum, jangan. Jangan, kada perlu. Artinya pengikut sahabat mendapat gelar radhiyallahu anhum dan mendapat gelar surga. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mendapat gelar radhiyallahu anhum? Adalah para sahabat Nabi yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat 119. Allah menyebutkan orang yang mendapat gelar radhiyallahu anhum. Siapa mereka itu? Al-Mujadalah ayat 22. Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman. Maaf kalau jemaah ada yang mencatat, jika tidak 22. Lupa tercatat pada ayat. Oh iya, betul 22. Al-Mujadalah 22. Yang 119 itu surah Maidah. Siapa yang mendapat gelar radhiyallahu anhu? La tajidu qauman. Kita mengeri membaca ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu. Apa kata Allah? Kamu pasti tidak akan menemui satu kaum yang betul-betul beriman dan kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang bermesra-mesra dengan orang-orang yang menentang hukum Allah Ta'ala. Kamu pasti tidak mendapatkan orang yang beriman yang benar, yang bermesra-mesra, berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Nyata itu musuh Allah, tapi mesranya luar biasa. Yang menyedihkan kita, kadang-kadang mereka berkasih sayang dengan orang yang menjadi musuh Allah itu lebih daripada kasih sayang dengan sesama muslim. Allah katakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti mereka tidak akan bermesra-mesra. Ayat ini sama sekali kada pernah memerintahkan kepada kita untuk bermusuhan kepada tetangga kita yang bukan beragama Islam. Karena kafir itu ada dua. Pertama kafir harbi, yang kedua kafir dhimmi. Kafir harbi adalah kafir yang mengajak kepada kita berperang, baik yang secara terang-terangan atau dengan strategi yang licik. Strategi yang licik untuk menghancurkan Islam. Golongan kafir harbi ini yang tidak perlu orang yang beriman kepada Allah untuk bermesra-mesra. Tapi kafir dhimmi, seorang tetangga yang tidak beragama Islam tapi beradaptasi dengan baik. Kita gotong royong, mereka juga ikut gotong royong. Baik beradaptasi. Kita disuruh memperlakukan mereka dengan baik. Nabi Muhammad SAW sampai pasang badan, apa kata Nabi? Man adza dhimmiyan faqad adzani.
Siapa yang menyakiti zimmi, zimmi itu orang yang tidak beragama Islam tapi dalam lingkungan kita yang baik, sama dengan menyakiti aku. Artinya, apa yang Nabi sampaikan menggambarkan bahwa Islam itu datang luar biasa dengan misi perdamaian. Bukan dengan bermusuh-musuhan. Bukan dengan bermusuh-musuhan. Bahkan, kalau kita menyembelih hewan kurban, beberapa ulama menyebutkan boleh kita memberikan kepada orang yang tidak Islam setelah kita mencukupkan orang Islam untuk dapat bagian daging korban itu. Korban itu kan lain daripada zakat. Kalau zakat itu harus 8 golongan, 60 surah Taubah. 8 golongan. Tapi kalau korban, yang miskin, yang kaya, apabila bertetangga dengan kita yang berkorban, maka boleh kita berikan. Bahkan memberikan sesuatu kepada orang yang bukan Islam setelah mencukupkan kepada orang Islam. Kami pernah diundang di Mandumai, Pak, kajian. Di Mandumai itu, maaf, antara gereja dengan masjid hanya 2 buah rumah. Alatnya, tanah gereja sini masjid. Ulun sahabat betapun, kada repot kapa, kada bising kah, kada ustaznya harinya kami berbeda. Jumatan hari Jumat, mereka hari Minggu, jadi kada beda. Tapi ada yang unik katanya. Setiap kami melaksanakan ibadah korban, tetangga kami yang tidak beragama Islam itu ikut membantu kami. Jalur membantu apa? Membanting merabahakan, memotong daging, memotong tulang-tulang. Sahajalah Ustaz Saru Jalur Salam Ambian tidak pernah menyuruh Sidin menyembelihnya. Namun Sidin disuruh menyembelih kada sah. Karena menyembelih itu sahnya dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Dan itu wajib dalam penyembelihan mengucapkan basmalah. Apa artinya dengan nama Allah? Karena mereka tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Tapi manakala kafir itu harbi, baik harbinya secara terang-terangan menyiapkan senjata untuk memerangi umat Islam, atau harbinya secara strategi, ini yang menakutkan lawan kita. Memerangi umat Islam dengan taktik, dengan licik. Di depan umat tersenyum mereka, di belakang mengatur strategi supaya umat ini hancur. Ada umat Islam yang berbaik-baik dengan mereka, maka jatuhlah keimanannya, kata Allah Ta'ala. Kamu pasti tidak akan mendapati orang yang beriman yang bermesra-mesra dengan mereka. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, sekalipun walau kanu abahum, sekalipun itu bapaknya, anaknya muslim, bapaknya kafir, bapaknya berusaha untuk menghancurkan Islam. Ini kan terjadi di zaman sahabat. Ini terjadi di zaman sahabat. Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Amir bin Abdullah bin Jarrah, sahabat Nabi yang namanya ke-10. Disebutkan Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah. 10 sahabat ini masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Pada saat perang Badar terjadi, bapaknya Amir datang ke medan Badar, perang Badar, khusus mencari anaknya. Dia ingin bunuh anaknya. Kenapa? Karena anaknya meninggalkan agama masa lalu. Amir bin Jarrah tidak memusuhi ayahnya, tapi ayahnya memusuhinya. Berhadapanlah anak dan ayah ini pada perang Badar. Maka yang berhadapan hari itu apa? Muslim dan kafir. Muslim yang membela keyakinannya dan kafir yang akan meruntuhkan Islam. Maka asbabun nuzul ayat ini turun kepada Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Duel antara bapak dan anak. Qadarullah, Amir dapat membunuh ayahnya pada perang itu. Kalau sekali pintas kita melihat kejamnya, tidak. Kita teliti asbabun nuzulnya. Kita lihat penjelasannya. Ayah kandung dibunuh, bukankah Islam menyuruh memerintahkan taat kepada orang tua? Betul.
Agama Islam memerintahkan kita taat kepada orang tua. Tapi taat kepada orang tua yang taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ibrahim tidak taat kepada ayahnya yang bernama Hajar, karena berbeda keyakinan. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak taat kepada ibunya yang mogok makan beberapa hari. Kenapa ibu tidak makan? Ibu minta, kamu tinggalkan Muhammad, kamu tinggalkan Islam. Saat urusan agama ini harga mati, urusan Islam harga mati. Tapi dengan ibu sayang, dua yang dihadapkan kepada dua pilihan yang luar biasa. Diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, inilah yang saya rasakan hari ini. Ibu saya tidak makan beberapa hari, saya takut dia sakit. Tapi dia meminta agar saya tinggalkan Islam dan saya tinggalkan engkau, wahai Rasulullah. Belum Nabi menjawab, Allah turunkan surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu, membawamu kepada agama terdahulu, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kamu taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap ciptakan hubungan yang baik dengan kedua orang tuamu. Tidak mentaati dalam urusan keyakinan, keharmonisan dengan orang tua tetap. Dan itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Turun ayat itu seperti suntikan segar kepada beliau, dan dia mampu taat dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan akhirnya orang tua mengizinkan. Asma binti Abu Bakar, ibunya yang bernama Qutairah, begitu Abu Bakar menerima Islam, Qutairah istri Abu Bakar tidak menerima Islam. Istri yang kedua Ummul Ruman menerima Islam, ibunya Aisyah. Aisyah dengan Asma itu bersaudara sebab. Setelah Asma menikmati Islam ini luar biasa, satu hari ibunya datang dan dia tidak berani untuk menemui ibunya sebelum dia minta izin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya datang untuk bersilaturahim denganku dengan agama yang terdahulu. Artinya apa? Betul-betul tidak mau masuk Islam. Apakah boleh saya sambut silaturahimnya dengan baik? Kata Rasul, temui dia dengan baik, berhubungan dia dengan baik, sekalipun berbeda keyakinan. Inilah ajaran-ajaran Islam. Tapi manakala seseorang berusaha untuk menghancurkan Islam, baik secara kasar atau secara strategi yang licik, maka ini termasuk orang yang bermesra-mesra di dalamnya dengannya adalah akan gugur keimanannya. Sekalipun dengan bapaknya, sekalipun dengan siapa, dengan anaknya, anaknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hampir membunuh anak yang bernama Abdurrahman, adiknya Asma, karena waktu itu Abdurrahman belum masuk Islam. Tapi Abdurrahman begitu masuk Islam pada perang Badar, maka tidak jadi dibunuh. Saudaramu, ikhwanahum, atau saudara kandungmu, Mus'ab bin Umair, Zaid bin Umair, bersaudara dari ayah dan ibu yang sama. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang pasukan Muslim. Zaid bin Umair pasukan kafir, berhadapan pada perang Badar. Maka Mus'ab membunuh adik kandungnya yang ingin membunuhnya pada perang Badar. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, apapun tidak ada yang bisa melunturkan kita, yang bisa menjauhkan kita manakala itu dihadapkan dengan keimanan. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka yang tidak bermesra-mesra dengan musuh-musuh Islam, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Luar biasa setelah Badar itu terjadi, orang munafik menghembuskan berita-berita. Tahu tidak, Abu Ubaidah membunuh ayahnya.
Tahu tidak, Umair membunuh saudara kandungnya pada saat berhadapan. Tapi peristiwa yang terjadi itu Allah ridhoi. Karena apa? Karena li'a'la'i kalimatillah, ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Allah sampaikan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Insyaallah diteruskan pada kajian selanjutnya di tempat yang berbeda karena biar untuk bulan ke. Tapi kalau tidak salah malam Sabtu ya, Pak Ustaz, salah malam Sabtu pertama ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa tuntaskan ini, kita sampaikan pada kajian yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita tentang Islam. Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.